Oke. Oke, silakan kalian membuka LKS-nya pada halaman 3 itu ya. Kita akan di kelas ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pembuat presentasi atau PowerPoint. Kalau di kelas 5 kemarin kan kalian belajar tentang Microsoft Excel ya. Nah, kalau sekarang kita belajar dengan Microsoft PowerPoint sesuai apa yang ada di LKS itu ya. Nah, seperti kemarin kan Mister ada pertanyaan tuh yang nomor 1. Yang dimaksud PowerPoint itu apa sih? Kayak gitu kan. Nah, itu kan ada di jawabannya di video itu ya. PowerPoint adalah gitu kan. Ada jawabannya yang cari di Google itu sangat berbeda sekali. Itu ya. Ada yang benar, ada juga yang berbeda terus salah kayak gitu. Kurang tepat maksudnya kayak gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Maksudnya Mister membuat video itu agar jawaban kita sama kayak gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan mengenal tentang Microsoft PowerPoint itu apa dulu ya. Itu kita baca sama-sama ya di situ ya. Kita pasti sudah mengenal yang namanya Microsoft Office. Kan ada 3 ya yang kita kenal di dalam Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint gitu ya. Oke. Microsoft Office itu merupakan sebuah paket perangkat lunak yang memiliki berbagai perangkat lunak untuk pengolahan dokumen. Salah satunya adalah Microsoft PowerPoint. Seperti itu ya. PowerPoint digunakan untuk apa? Intinya PowerPoint itu digunakan untuk membuat presentasi. Itu sudah benar ya. Untuk membuat presentasi. Good. Itu sudah singkat, padat, jelas gitu ya. Lalu sejarahnya bagaimana sih Microsoft PowerPoint itu? Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin ya. Kalian boleh garis bawahi itu yang ada di situ ya. Mister akan share screen saja kalau kayak gini caranya. Sebentar. Mister buka PowerPoint dulu. Oke. Oke ya. Yang pertama kali menggunakan PowerPoint atau mengembangkan PowerPoint bernama itu ya, Bob Gaskin. Nah, dan juga temannya yaitu bernama Dennis Austin. Nah, Dennis Austin itu ya. Mereka bekerja untuk siapa? Mereka ini adalah presenter, pembawa acara gitu ya, yang bekerja untuk perusahaan yang bernama itu ya, apa namanya perusahaannya? Fortaltch. Ada yang tahu kepanjangannya INC apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Kan Mister tanya ada yang tahu. Ini kepanjangannya Forethought Incorporation, gitu ya. Nah, kemudian mereka setelah mengembangkan aplikasi itu dinamakanlah Microsoft PowerPoint. Dinamakan PowerPoint dulu. Pertama namanya PowerPoint saja, gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1987 itu versi yang 01. Jadi kan kalau perangkat lunak itu ada versi-versinya ya. Kayak HP kan ada versinya. Ini juga ada perangkat lunak itu. Versi 1.0 atau versi 1 itu ya dirilis pada tahun 1987. Komputer yang mendukung adalah Apple Macintosh, itu kayak MacBook kayak gitu ya. PowerPoint kala itu masih menggunakan warna hitam putih, jadi nggak warna merah kayak gini ya, warnanya masih hitam putih. Kemudian PowerPoint mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector. Setahun kemudian versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna. Nah, baru 1 tahun setelahnya, setelah versi ini rilis itu baru bisa diberikan warna untuk PowerPoint-nya ya. Nah, selanjutnya PowerPoint itu membeli perusahaan Forethought. Nah, tadi kan ada perusahaan Forethought ini ya. Ini dibeli oleh perusahaan yang lebih besar namanya Microsoft. Tentu saja
Microsoft juga mendapatkan perangkat lunak yang tadi ya, yang PowerPoint tadi didapatkan Microsoft juga. Harganya berapa? Yaitu di situ 14 juta dolar ya. Itu angka yang sangat banyak ya. Kalau tahun-tahun 87 itu $1 berapa ya? Nggak tahu, Mister. Kalau sekarang $1 berapa? 13.000. Ya, 13.000 hingga 14.000 ya. Coba kalau kalian kalikan, ya kita katakanlah 14.000 dikali 14 juta dapatnya berapa? Nah, itu ya. Seperti itu. Itu pada tahun 87 ya. Kemudian pada tahun 90, versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2 ya. Kalau tadi kan versi 01. Versi 1.0. Sekarang yang versi 2.0 muncul ke pasaran mengikuti jejak Microsoft yang versi 3 ya. Sejak tahun 90, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak bisa dipisahkan dalam paket aplikasi perkantoran yang bernama Microsoft Office. Kayak gitu ya. Jadi satu mereka gitu ya. Dalam PowerPoint, seperti perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, objek teks, grafik, kemudian video, suara, dan lainnya itu diposisikan dalam beberapa halaman tersendiri yang disebut slide. Ini ya namanya, ini slide 1, ini slide 2. Kalau Mr. Enter di sini akan muncul slide 3, Mr. Enter lagi akan muncul slide 4. Gitu ya. Ini namanya slide. Gitu ya. Nah, istilah slide dalam PowerPoint memiliki analogi atau penggambaran yang sama dengan slide dalam proyektor biasa yang telah kuno. Akibat munculnya perangkat lunak komputer yang mampu mengolah presentasi semacam PowerPoint dan Impress, setiap slide dapat dicetak atau ditampilkan dalam layar dan dapat diganti-ganti melalui perintah dan dari presenter. Jadi setiap slide ini bisa kalian otak-atik, bisa kalian ubah-ubah perintahnya itu mau seperti apa gitu ya. Nanti kita akan berbicara itu lebih lanjut lagi. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah PowerPoint dapat menyimpan presentasi dalam berbagai format atau bentuk ya, itu ya, halaman 4 ya. Yang pertama, formatnya berbentuk PPT. Itu PowerPoint presentasi biasa gitu ya. Itu yang umum digunakan. Jadi misalkan kalau ini kalian pergi ke file lalu save as, lalu pilih foldernya. Di sini akan muncul ini ya, save as type. Nah, ini akan secara otomatis menjadi PowerPoint presentation. Nah, itu adalah yang umum digunakan oleh orang-orang. Kayak gitu ya. Kalau kalian mau menyimpan PowerPoint, ya pakainya ini aja. Kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya PPS, PowerPoint Show. Ini ya, PowerPoint Show. Itu data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint. Ini kayaknya kalian nggak perlu melakukan. Karena Mister pun juga jarang melakukan ini ya. Lalu ada POT atau PowerPoint template. Mana? Ini ya, PowerPoint template. Nah, lalu yang terakhir, ini yang sering Mister gunakan juga, yaitu PPTX. PPTX, mana PPTX? PPTX mana? Ini ya, makro. Saya lihat PPTX. Nah, ini ya. Ini. Oke, PPTX itu merupakan data dalam bentuk XML. Jadi, kalau kalian menge-save dalam bentuk PPTX, itu nanti jatuhnya PowerPoint-nya akan lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi. Bisa kalian otak-atik lebih dalam lagi ya. Ini ya, yang XML ini. Itu agak berbeda dengan presentasi yang biasa. Oke, itu untuk format penyimpanan PPT-nya. Lalu, cara membuka PowerPoint seharusnya tanpa Mister jelaskan pun kalian juga sudah bisa, karena untuk membuka sebuah aplikasi itu tidak terlalu berbeda ya. Untuk semuanya, mau PowerPoint, mau Microsoft Word, mau Microsoft Excel itu semuanya hampir sama ya. Bukan hampir sama sih, caranya memang sama kayak gitu ya. Yang pertama, kalian membuka Microsoft PowerPoint melalui layar komputer. Sebentar, Mister stop share dulu. Mister akan ini apa namanya screen saja, ini screen ya. Oke,
Nah, di sini kalian bisa melihat screen dari Mister? Bisa ya? Ya. Tulisannya apa dulu ini? Lambangnya? Real Madrid. Real Madrid. Bukan. Oke, berarti udah lihat ya. Oke. Untuk membuka PowerPoint melalui layar utama komputer, yang pertama itu pastikan pada layar utama komputer terdapat icon Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kan Mister nggak ada ya. Nah, di sini Mister karena nggak ada, ya harus ditambah dulu. Nah, kalau ada, kalian langsung klik saja ini ya. Ini ikonnya diklik 2 kali, klik-klik kayak gitu ya. Klik kiri, jangan klik kanan ya. Klik-klik kayak gitu ya. Nanti akan langsung masuk ke PowerPoint. Itu ya, klik ganda icon tersebut, jendela tampilan Microsoft PowerPoint akan muncul di layar monitor. Seperti itu ya. Itu langsung saja diklik ganda. Bisa gitu ya. Yang kedua, cara yang kedua itu melalui tombol start. Ini ya, tombol start. Nah, klik tombol start, kemudian arahkan pada all program. Kalau di sini itu karena Mister pakai Windows 10, jadi agak beda ya sama yang di LKS. LKS itu Windows-nya Windows 7. Begitu ya. Jadi agak berbeda. Kalau di sini Mister all programnya di mana ya? Mister cari dulu ya. All program. Mana tulisan all program? Ini nggak ada di sini. All program. Itu nggak ada kan? Ya, intinya kalau kalian di sini kemudian muncul all program, kalian klik saja all programnya. Misalkan ini kayak gitu ya. Ini adalah PowerPoint. Langsung saja kalian klik PowerPoint-nya di sini kayak gitu ya. Nah, itu nanti akan langsung diarahkan ke sini kayak gitu ya. Nah, akan munculnya nanti seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk yang membuka PowerPoint. Mister rasa itu nggak ada masalah untuk kalian ya. Kalian sudah pintar-pintar, kalian sudah bisa melakukan itu. Mister rasa kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tampilan Microsoft PowerPoint-nya. Itu ya, ini adalah tampilan Microsoft PowerPoint seperti ini. Yang pertama putih ya, kalian bisa ganti-ganti ini sesuai keinginan kalian. Ya, izin ke toilet, silakan. Pada saat bekerja dengan Microsoft PowerPoint, kamu akan selalu menggunakan icon dan perintah tampilannya. Gitu ya. Untuk itu terlebih dahulu kamu harus mengetahui nama-nama bagiannya. Oke, kita harus mengetahui nama-nama bagiannya ya. Yang pertama itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Ini, Quick Access Toolbar itu yang ada di atas ini ya. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Ini namanya Quick Access Toolbar. Kalian bisa tambahkan. Ini diklik. Nah, ini bisa kalian tambahkan di sini. Misalkan open, nah akan muncul di sini ya. Kayak gitu. Quick Access Toolbar itu terletak di sebelah kiri title bar. Title bar yang mana, Mister? Ini ya. Ini dia. Ini ketutupan ini dong. Bentar, ini ketutupan ini. Nah, ini ya. Title bar itu yang namanya presentation 1 ini namanya title bar atau bahasa Indonesianya adalah judul ya. Ini juga akan kalian ganti nanti setelah kalian save as gitu ya. Bagian Quick Access Toolbar yang tadi itu menampilkan 3 buah icon atau lebih. Biasanya sih 3 kayak gitu ya. Ada save, ada undo sama redo ya. Itu yang umum kayak gitu ya. Seperti itu. Untuk menambahkannya, silakan kalian klik tanda panah di bawah, lalu kalian pilih salah satunya hingga muncul centangnya kayak gini ya. Itu nanti akan bertambah sendiri. Yang kedua, baris judul. Yang tadi ya, ini baris judul. Baris judul akan menampilkan nama file yang sedang aktif. Itu ya. Pada contoh yang ini namanya presentation 1. Kalau kalian mau mengganti ini, kalian tinggal pergi ke file, save as, pilih foldernya yang mana. Lalu yang ini presentation 1 ini kalian ganti sesuai yang kalian inginkan kayak gitu ya. Misalkan namanya tugas 1 kayak gitu. Nah, nanti secara otomatis akan berubah menjadi tugas 1. Kita coba ya. Nah, ini akan otomatis berubah menjadi tugas 1 kayak gitu ya. Itu baris judul atau title bar. Yang ketiga ada tombol ukuran jendela itu ada di samping kanan atas ini ya. Ini juga ada 3.
Tetapi kalau Mister ada 4 ini ya. Kalau yang Windows 7 ada 3. Yang pertama ada minimize. Fungsinya apa minimize? Untuk menutup jendela PowerPoint dan menampilkannya pada sisi bawah di sini ya. Misalkan Mister minimize. Nah, ini akan muncul di bawah sini. Untuk mengaktifkannya, klik lagi yang ini ya. Klik. Nah, kayak gitu. Itu minimize yang ini ya. Lalu restore ini, restore itu untuk memperkecil atau memperbesar ukuran jendela. Ini kalau ini kan full ya. Kalau Mister pencet restore atau klik restore akan berubah menjadi kecil gini. Ini ya. Kalau Mister ubah lagi ke bentuk semula atau maximize seperti ini ya. Jadi ini ada 2 ya. Yang pertama ada ini restore memperkecil dan juga maximize untuk memperbesar gitu ya. Lalu yang terakhir ada close. Tentu kalau close itu kan tutup. Itu untuk menutup aplikasinya saja kayak gitu. Nah, itu singkat dulu tentang Microsoft PowerPoint. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu gampang Jelas, ya? Mister. Cukup jelas ya. Kalian bisa meng-highlight apa yang ada di LKS itu. Kalian juga bisa baca-baca seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di tab menu. Tab menu itu merupakan bagian dari jendela Microsoft PowerPoint. Letaknya di mana? Di bawah baris judul. Ini ya. Ini tab menu ini. Ada, kalau punya Mister ya, kalau punya Mister itu ada ini ya, clipboard, kemudian ada ini apa namanya slides, ada font, ada paragraf, ya itu namanya itu namanya grup. Kalau tab menu itu yang ini ya. Ada file, pencet dong. Ada home, ada insert, ada design, transition, animation. Kalau ini Mister Rasa semuanya sama untuk apa namanya tab menunya ya. Hampir semuanya ini ada. Lalu bawahnya itu ada grup. Grup itu yang ini ya, clipboard, slide, font, paragraph, dan drawing. Dan juga editing. Nah, itu namanya grup gitu ya. Grup clipboard berarti yang ini. Grup slide berarti yang ini ya. Ini kan dibatasi garis nih ya. Grup font berarti ini saja, grup font kotak ini. Grup paragraf berarti dari sini sampai sini. Ini paragraf. Grup drawing, gambar dari sini, pencet dong. Dari sini sampai sini. Itu ya, itu namanya grup. Area kerja. Untuk area kerja ya ini semua ya, putih-putih ini ya. Slide, di dalam slide itu pasti ada area kerjanya. Ini namanya area kerja. Nah, yang Mister Block ini. Nah, ini namanya area kerja. Ini area kerja. Nah, kalau kalian mau menggunakan Microsoft PowerPoint, berarti kalian harus mengisi area kerja di sini, gitu ya. Oke. Itu saja dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dikit-dikit aja, biar kalian nggak pusing. Mister ingatkan lagi, bagi yang belum mendapatkan LKS, silahkan diambil ya LKS-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Oke, Sir. Guys. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Loh, ini kok Jo hilang semua? Kemana ini? Hitam-hitam semua. Alvar, Kevin, Safina, Nino, Kinansa, Jendra, Clara, Sharon, dan Via. Untuk kamera kalian nggak ada apa gimana? Oke? Aku ada, Sir. Jangan dimatikan dong. Nah, Mister kan ngomong sama kalian. Lah, aku kan nggak matiin. Kenapa nggak matiin? Ya, itu kan teman-teman kamu ada yang matikan gitu. Oke ya, Mister Rasa untuk hari ini itu saja penjelasannya. Untuk selanjutnya kalian bisa baca-baca dulu, biar kemudian nanti akan gampang Mister menjelaskannya kayak gitu ya. Dan nanti untuk praktek kita ya sekali 2 kali saja prakteknya kayak gitu ya. Sudah? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Mister akhiri untuk hari ini ya. Oke, Sir.
Nggak ada yang mau tanya kan? Milka, kamu mau tanya nggak? Nggak, Naya? Dila? Ladi? Tugasnya apa saja? Tugas? Untuk sekarang belum ada tugas dulu ya. Tugasnya nanti selanjutnya saja. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang kalian? Kenapa, Sir, kok nggak ada tugas? Ya nggak apa-apa. Kalian fokus ke tugas yang lain dulu. Nanti minggu depan Mister kasih tugas itu. Kamu kok malah minta tugas di saat yang lainnya malah nggak mau tugas. Kamu unik. Ya nggak. Oh, kan tugas kan ya harus nggak dikerjain. Iya maksudmu tugas itu ya harus dikerjain kok nggak harus dikerjain. Itu tanggung jawabmu kok. Oke ya. Mr. Rasa untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Thank you very much for your attention. See you in the next meeting, guys, and goodbye. See you. Goodbye. Goodbye. Thank you, sir. Okay, you're welcome.